Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Saling Menasehati dan Saling Membangun. Saudara, kita sadar atau tidak, siap atau tidak, hari Tuhan pasti akan datang. Bahkan kedatangan hari Tuhan itu bisa kapan saja. Tidak ada yang tahu. Dalam beberapa ayat di Alkitab dikatakan seperti pencuri. Kita, orang Kristen, sebagai anak-anak terang, anak-anak siang, tidak ditetapkan untuk mendapatkan murka Allah. Tuhan mau kita beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah sebabnya kita harus berjaga-jaga. Terkait akan hal itu, Tuhan berfirman, "Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan." 1 Tesalonika 5 ayat 11. Pertanyaannya, kapan kita saling menasihati dan saling membangun? Saudara, harus kita sadari bahwa kita ini hidup di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat. Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Angkatan yang bengkok hatinya adalah orang-orang yang hatinya sudah menjauh dari Tuhan, yang tidak lagi mempedulikan agama, dan yang hidupnya sudah rusak, jauh dari kehendak Tuhan. Ya, saudara, dunia di mana kita hidup ini memang sudah begitu rusak, harus kita akui. Memang sepertinya semakin maju dengan berbagai teknologi digital. Semua keindahan dan kenikmatan dunia begitu terbuka dan sangat mudah untuk dinikmati. Tidak perlu biaya jutaan rupiah. Dengan beberapa puluh ribu rupiah untuk membeli paket data saja, semua bisa diakses, ada dalam genggaman. Namun, kita sadar bahwa ternyata semua itu sangat berpotensi untuk membawa kita menuju kebinasaan. Tuhan tidak menghendaki hal itu, makanya tadi dikatakan agar kita tidak beraib dan tidak bernoda. Saudara, dengan era digital ini, orang semakin egois dan mementingkan diri sendiri. Anak-anak sekarang lebih suka main gadget daripada bersama orang tua. Sehingga harus diakui, hubungan seorang dengan yang lain itu tidak bisa seakrab dan sedekat dahulu, walaupun itu suami istri. Semua sibuk dengan gadgetnya. Mencari tahu dalam hal apapun, ya lebih suka melalui Mbah Google, saudara. Curhat bisa juga melalui atau diekspresikan melalui status WA. Demikian juga kalau butuh nasihat, tidak sedikit orang yang mencarinya dari media sosial. Padahal itu semua berasal dari dunia. Dan yang berasal dari dunia itu bukan berasal dari Allah. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 1 Yohanes 2 ayat 16.
Padahal dunia beserta unsur-unsurnya semua akan lenyap dalam nyala api. 2 Petrus 3 ayat 10. Jadi tidak heran kalau kita melihat orang Kristen yang hidupnya tidak berbeda dengan dunia. Bahkan bukan tidak mungkin diri kita juga sedang hidup dalam kewajaran anak dunia. Ini sangat berbahaya. Kalau kita tidak segera sadar, kita pasti akan mendapatkan murka Allah dan kelak binasa. Itulah sebabnya ayat perenungan kita hari ini mengingatkan agar kita saling menasehati dan saling membangun. Itu artinya ketika ada saudara kita yang jatuh, kita tidak boleh tinggal diam, apalagi ikut-ikutan menyalahkan, memojokkan, atau bahkan menjauhinya. Saya berkata demikian karena saya melihat banyak kasus di mana seorang yang sedang terpuruk jatuh, apakah itu karena kasus keuangan, penipuan, perzinahan, narkoba, atau terkena kasus hukum. Biasanya ditinggalkan orang-orang di sekitarnya. Bahkan tidak sedikit yang ikut menyalahkan. Jangan begitu, saudara. Ingat, tidak seorang pun yang ingin jatuh. Lagi pula, bukan tidak mungkin kita pun juga bisa jatuh. Coba bayangkan bagaimana kalau itu anak-anak kita. Apakah kita juga akan diam dan tidak peduli? Tentu tidak, bukan? Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita saling menasehati dan saling membangun. Orang-orang yang seperti itu butuh dukungan, butuh teman. Maka jadilah teman yang baik, teman yang dapat dipercaya. Berikan nasihat melalui firman Tuhan. Kalau memang saudara bisa menolong, saudara tolong. Jangan mengeluarkan perkataan yang justru melemahkan semangat. Sebaliknya, perkatakan segala sesuatu yang positif, yang meneduhkan, yang bisa membangkitkan semangat saudara. Ingat selalu, kita ini satu tubuh Kristus. Kita harus mengasihi sesama kita sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Kasih kita pun harus dalam bentuk perbuatan nyata. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Jangan hanya omong doang, lakukan sesuatu buat mereka yang membutuhkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.